Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 101200033. Perkenalkan, nama saya Kaulan Karima dari kelas C4 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120025. Di sini saya akan menjelaskan rancangan kerja. Dalam suatu perusahaan perlunya disusun atau dibangun suatu organisasi yang fungsinya dapat memberikan informasi kepada seluruh anggotanya dalam suatu kegiatan pekerjaan. Dalam sebuah organisasi tentu juga diperlukan terbentuknya suatu rancangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Rancangan kerja dirancang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Tentunya dalam suatu organisasi juga diperlukan teknologi sebagai keseluruhan aspek yang menyangkut proses transformasi input menjadi output, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang akan dituju. Sehingga di dalam suatu organisasi, kedua aspek tersebut mempunyai keterkaitan hubungan satu sama lainnya. Perencanaan menjadi satu hal penting karena berperan sebagai penunjang terlaksananya program yang telah ditentukan, termasuk dalam hal membuat dan menyusun suatu perencanaan kerja. Rencana kerja merupakan serangkaian proses yang berfungsi sebagai pendukung dalam mencapai tujuan. Adanya rencana kerja akan menjadikan pekerjaan setiap karyawan lebih terarah dan akan meminimalisir terjadinya ketidakpastian atau pemborosan. Dalam beberapa hal, rencana kerja sangat mirip dengan proposal. Perbedaannya adalah bahwa rencana kerja didasarkan pada proyek yang telah disetujui yang memiliki tenggat waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Rencana kerja mengidentifikasikan masalah yang hendak diatasi, sumber daya yang dibutuhkan, dan tindakan yang akan diambil untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, sebuah rencana kerja menyediakan kebutuhan dari pelaksana, kelompok sasaran, manajer perencana, komite dewan, dan para donor, tidak hanya pada satu proyek, melainkan juga dari program dan organisasi. Pengertian rancangan kerja. Rancangan kerja adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Desain pekerjaan terkadang digunakan untuk menghadapi stres kerja yang dihadapi karyawan. Unsur-unsur rancangan kerja. Handoko 2000 menjelaskan unsur-unsur desain pekerjaan meliputi unsur organisasi, unsur lingkungan, dan unsur perilaku. Unsur organisasi terdiri dari pendekatan, mekanik, aliran kerja, dan praktek-praktek kerja. Unsur lingkungan menyangkut tersedianya tenaga kerja yang potensial. Unsur perilaku meliputi otonomi, variasi tugas, identitas tugas, dan umpan balik. Unsur-unsur organisasi. Unsur organisasi menurut Handoko tahun 2000 mempunyai kaitan erat dengan desain pekerjaan yang efisien untuk mencapai output maksimum dari pekerjaan-pekerjaan karyawan. Dengan adanya efisiensi di dalam pelaksanaan kerja akan menentukan spesialisasi yang merupakan kunci dalam desain pekerjaan. Karyawan yang melakukan pekerjaan secara kontinu menyebabkan karyawan terspesialisasi dan selanjutnya dapat memperoleh output lebih tinggi. B. Unsur-unsur lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi desain pekerjaan adalah tersedianya tenaga kerja yang potensial, yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pengharapan-pengharapan sosial, yaitu dengan tersedianya lapangan kerja, serta memperoleh kompensasi dan jaminan hidup yang layak. Handoko tahun 2000. C. Unsur-unsur perilaku. Unsur perilaku menurut Sondang tahun 2003 perlu diperhitungkan dalam mendesain pekerjaan. Unsur perilaku tersebut terdiri dari A. Otonomi, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Bawahan diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas pekerjaan yang dilakukan. B. Variasi merupakan pemerkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin, sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalkan. C. Identitas tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Maka pekerjaan harus diidentifikasikan sehingga kontribusinya terlihat, yang selanjutnya akan menimbulkan kepuasan. D. Umpan balik diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mempunyai umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik,
sehingga akan memotivasi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Metode rancangan kerja. Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam membuat desain pekerjaan untuk seluruh anggota sesuai bagiannya masing-masing. Dalam membuat desain pekerjaan, komunikasi antara atasan dan bawahan harus diperhatikan, karena desain pekerjaan dalam suatu organisasi dan proses komunikasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Sunarto, tahun 2005. Inti dalam membuat desain pekerjaan adalah bagaimana membuat semua pekerjaan yang ada disusun secara sistematis. Desain pekerjaan membantu dalam menjelaskan pekerjaan, apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan. Sunarto, tahun 2005. Dalam job design terdapat 3 metode, yaitu job rotation, job enlargement, dan job enrichment. Suatu organisasi tidak harus menggunakan ketiga metode job design secara bersamaan, tergantung kondisi organisasi tersebut. Kali ini saya akan membahas teknologi. Teknologi didefinisikan sebagai pengetahuan, alat-alat, teknik, dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Karena itu dapat dikatakan bahwa teknologi meliputi seluruh proses transformasi yang terjadi dalam organisasi, menyangkut mesin-mesin yang digunakan, pendidikan dan keahlian karyawan, serta prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Organisasi adalah sebuah sistem terbuka, dan teknologi organisasi merupakan cerminan dari kondisi lingkungan organisasi dan juga jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi. Teknologi dalam organisasi memiliki peranan utama dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi. Dalam teori organisasi, yaitu dengan prinsip ketergantungan, menyatakan bahwa karakteristik organisasi mempunyai ketergantungan terhadap faktor-faktor teknologi yang pada akhirnya berkembang menjadi pendekatan modern dalam teori organisasi. Menurut James Thomson, teknologi organisasi tidak didasarkan pada penyelidikan yang dilakukan di lapangan, melainkan merupakan suatu pembahasan teoritis yang disusun berdasarkan landasan-landasan pemikiran yang telah muncul sebelumnya. Pembahasan mengenai teknologi organisasi dilakukan dengan membedakan organisasi menjadi dua jenis, yaitu organisasi perusahaan manufaktur dan organisasi non-manufaktur. Organisasi perusahaan manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi bahan jadi untuk dijual. Manufaktur adalah proses fisik dalam produksi barang non-jasa. Contoh manufaktur adalah seperti pembuatan minyak urut di mana jasa pijit yang menggunakan minyak urut tersebut tidak termasuk dalam perusahaan manufaktur. Penelitian mengenai teknologi organisasi perusahaan manufaktur yang dianggap paling berpengaruh dalam perkembangan teori organisasi yang dilakukan John Woodward pada tahun 1950-an di Inggris. Woodward menemukan bahan perusahaan yang menggunakan struktur yang sesuai dengan teknologi produksinya dikelompokkan ke dalam 3 tipe teknologi produksi, yaitu yang pertama, pembuatan produk tunggal atau dalam kelompok ukuran kecil. Yang kedua, produk massal atau dalam kelompok ukuran besar. Dan yang terakhir, produksi menurut proses. Yang selanjutnya yaitu teknologi dalam organisasi. Thomson mengelompokkan teknologi organisasi menjadi 3 jenis yang masing-masing menggambarkan jenis hubungan yang terjadi dengan konsumen maupun jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi. Yaitu yang pertama, teknologi perantara. Mediating technology digunakan untuk menghubungkan beberapa klien yang satu sama lain tidak dapat dihubungkan secara langsung. Misalnya jika hubungan langsung tersebut memerlukan ongkos yang besar ataupun karena terlalu rumit untuk dilaksanakan. Yang kedua, teknologi rangkaian panjang, long link technology. Pada jenis teknologi ini, kegiatan organisasi terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan yang berurutan. Hasil dari suatu kegiatan menjadi input bagi kegiatan berikutnya, berurutan hingga akhirnya produk siap digunakan oleh konsumen. Yang ketiga, teknologi intensif, intensive technology.
Teknologi intensif ini merupakan kumpulan dari beberapa jenis pelayanan khusus yang keseluruhannya digabungkan untuk melayani klien. Teknologi intensif ini umumnya digunakan pada kegiatan yang mempunyai akibat yang cukup berarti pada klien sehingga klien mengalami perubahan. Maaf apabila masih banyak kesalahan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.